Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita. Guys, kesempatan ini ya di siang hari ini kita akan membahas tentang Amin Rais. Kangen ini sama Opa Amin Rais ya. Baru-baru ini dia mengunggah di Instagramnya ya. Kita akan bahas tentang dua hal tentang Amin Rais, yaitu kritikan kepada Presiden Jokowi dan apakah benar Amin Rais Bapak Reformasi ya. Simak sampai akhir supaya tidak gagal paham guys, dan silahkan like, subscribe di channel YouTube saya, komen dengan komen-komen yang ada hubungannya dengan tema kita ya, tentu dengan kata-kata yang baik, yang membangun. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang kritikan Amin Rais terhadap Presiden Jokowi, yaitu pada Instagramnya hari Kamis 2 Juli 2020. Ya, dia mengatakan begini, "Saya terbit kasihan, terbit ketawa juga, kemudian seperti menepuk air di dulang terpecik muka sendiri juga," ujar Amin Rais melalui video yang diposting di akun Instagramnya, yaitu @aminraisofficial ya, bahwa Amin Rais ini merasa khawatir dengan beberapa menteri yang dipilih Jokowi, namun dia menilai tim yang dipilih Jokowi telah matang dan akhirnya diumumkan dan sempat bekerja ya. "Sejak semula saya agak khawatir bahwa hampir sepertiga menteri saya kira nggak ada sifat kerakyatannya. Jadi seorang CEO tiba-tiba mengurusi kementerian besar, Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian seorang yang pemain uang, pikirannya hanya uang, bagaimana kemudian dia malah memikirkan bagaimana membeli saham Inter Milan di Eropa, kemudian klub-klub basketbal dalam dan luar negeri tiba-tiba urusi BUMN kita." Ini yang dituju tentu Bang Erick Thohir ya kan. Kemudian ada lagi yang merasa menjadi super minister, merasa tahu semuanya, memborong dan lain-lain. Ini tidak sehat gitu. Tentang kejengkelan Jokowi ya, Amin Rais menilai ada dua kemungkinan ya. Nah, sekarang saya lihat ada dua kemungkinan. Pertama, Pak Jokowi maaf sedang bersandiwara politik. Pertama nih mengatakan bahwa Pak Jokowi sedang bersandiwara politik dengan mengadu-ngadu, merintih-rintih biar rakyat kembali menjadi mempercayai Jokowi, mencintai Pak Jokowi. Beliau harus dibela. Jadi yang maaf membuat jengkel Pak Jokowi adalah para menterinya. Sementara Pak Jokowi itu bagus sekali. Aduh ya. Seluruh umat manusia mengetahui, malah umumnya malah jadi backlist. Jadi ngapain ya? Jadi ini sindiran Amin Rais kepada Jokowi berkaitan dengan marah-marahnya Pak Jokowi ya. Ini dikaitkan dengan Pak Harto juga. Pak Jokowi, ingatlah nasib Pak Harto dulu. Pak Harto itu dulu 32 tahun berkuasa, semua menteri hanya menyia-nyiakan, memuji-muji, tidak ada menteri yang tidak memuji sehingga terbuai. Jadi ketika gerakan rakyat sudah mengepung kekuasaan, sepertinya Pak Harto sulit bertahan. Semua menterinya itu meninggalkan Pak Harto, kata Amin Rais ya. Nah, kata-kata yang kedua inilah yang akan kita bahas ya. Benarkah Amin Rais itu Bapak Reformasi? Ya. Benarkah Amin Rais itu Bapak Reformasi? Ya. Ini pernah diungkap oleh Desmond ya, dari Partai Gerindra ya, bahwa dia dalam detik.com mengatakan Amin Rais bukan Bapak Reformasi tapi pecundang. Mengapa? Ya, jadi menurut tokoh 98 ya, Desmond J. Mahesa yang sekarang menjadi anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, menurut saya sih mahasiswa itu sendiri, jadi kayak Bintang dan lain-lain itu kan adalah orang-orang tua yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam proses itu. Itu kan dimulai oleh kawan-kawan berbagai kampus melakukan advokasi dalam suasana kondisi
waktu itu di zaman Soeharto, ujar Desmond. Ini ketika itu di bulan Mei 2018 ya. Kemudian soal Amin Rais yang disebut PAN penggerak reformasi, Desmond tak setuju ya. Desmond merupakan salah satu aktivis 98 ya. Kita tahu semua. Enggak, beliau itu dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk orang-orang yang berbicara di panggung. Dia itu bukan inisiator. Beliau itu adalah artis. Artis. Ya, karena kebetulan waktu itu ya berani ngomong apa adanya. Tapi kalau inisiator reformasi sendiri jauhlah, Amin Rais bukan siapa-siapa, ucap Ketua DPP Gerindra ya. Yang harus paham, Amin Rais tidak bisa kita sebut Bapak Reformasi. Ya, kenapa? Karena bagi kami mahasiswa, jebolnya konstitusi Undang-Undang 45 dengan amandemen itu kan Ketua MPR-nya Amin Rais. Jadi kalau Amin Rais membobol dasar negara, Amin Rais itu pecundang, gitu loh ujarnya. Ya. Menurut istilah saya, dengan saya mempertanggungjawabkan dengan kondisi rusaknya bangsa ini, dengan salah satu jebolnya konstitusi kita, dan di situ ada peran Amin Rais dan Megawati waktu itu, presiden yang memegang benteng kerusakan bangsa ini semakin liar, tandas Desmond ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ada suatu film di situ nampak bahwa sebetulnya pada saat demo mahasiswa 98 ya, kebetulan Amin Rais saat itu menuju di area demonstrasi mahasiswa, kemudian karena tidak ada tokoh panutan ya saat itu, dan kebetulan ada Amin Rais ada di situ, maka Amin Rais didaulat oleh para mahasiswa untuk melakukan orasi politik untuk menjatuhkan Soeharto pada waktu itu. Jadi seperti apa yang dikatakan Desmond ini, bahwa Amin Rais hanyalah seorang artis ya. Tokoh reformasinya adalah para mahasiswa itu sendiri. Ya guys ya. Jadi ini adalah sejarah yang perlu teman-teman ketahui supaya kita tidak melupakan sejarah ya. Apa yang dikatakan Desmond tadi, bahwa kalau Amin Rais disebut Bapak Reformasi itu masih jauh ya. Terima kasih guys. Semoga kita selalu berpikir cerdas, berpikir cerdik untuk memikirkan bangsa Indonesia ini lebih baik lagi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan turun atas diri kita beserta dengan orang-orang yang kita cintai. Amin.